Hola misinya Tani, Mesti diduga makin bodoh amat. Miss Gossip bikin geger dengan statementnya dalam video yang beredar di sosial media terkait chat yang ditampilkan di persidangan saat pembacaan tuntutan terhadap Nikita beberapa waktu lalu. Disebut Miss Gossip ada dugaan pembaharuan yang dilakukan Markus Cena, dan tujuannya dikatakan Miss Gossip dalam video yang beredar tersebut adalah agar memberatkan Nikita Mirzani. Yang belum vonis Kak Nata juga akunnya yang satu lagi udah dihilangkan, ada yang ngehack ya, ini udah diblokirkan. Yang satu lagi akunnya udah kena PL. Miss apa kira-kira JPU Miss sekarang orangnya bagus ya, kalian tahu aku gila sih Miss pada hilang akunnya. Iya, itu tadi tuntutannya 11 tahun ketika JPU membacakan isi bukti chat ternyata ada isi chat yang baru diperbaharui oleh sang Markus sayang ya. Agar apa? Agar memberatkan Nikita Mirzani, agar memberatkan kasus Nikita Mirzani ini. Jadi ada bukti-bukti chat yang baru ya, makanya kan ada dibilang sama si Nervous ya, ada bukti chat yang tidak ada di kesaksian manapun, dan bukti chat itu baru di spill tadi. Nah itu bukti chat itu adalah bukti chat rekayasa yang direkayasa oleh sang Markus bulan lalu ya. Untuk apa? Untuk memberatkan kasus Nikita Mirzani ini. Jadi karena kan memang di awal kasus Nikita Mirzani ini tidak ada unsur-unsur pidana, lalu si Markus membuat chat baru ya. Itu berarti itu belum putusan ya Miss, belum sayang. Miss, WA pribadiku ada yang hack. Iya sayang, sekarang semua untuk pengikutnya Nikita Mirzani lagi diretas, lagi dihack sama mereka sayang ya. Jadi kalian hati-hati saja. Miss Gossip, maafin aku ya, dulu aku pernah kesal sama kamu ya. Nggak apa-apa. Miss tahu dari mana? Ya tahu lah, secara kita kan membaca ya kesaksian dari pihak pelapor, dari pihak saksi-saksi, dan apa yang dijelaskan dari JPU, dan ternyata ada bukti chat yang baru dilengkapkan oleh sang Markus ya, baru dibuat oleh sang Markus untuk memberatkan kasus Nikita Mirzani ini. Nah, bahas soal chat Nikita dan DRO yang dibacakan JPU di persidangan agenda tuntutan juga terlihat dalam unggahan Fitri Salutero belum lama ini Besti, di mana Fitri terlihat mengunggah video JPU tengah membacakan isi chat yang diduga Dr. Oki dan juga Samira, yang kemudian diberikan caption ngeri siapa sih yang instruksikan Cena. Meskipun sayangnya kolom komentar dalam video tersebut diduga dimatikan oleh Fitri. Tak hanya Fitri, warganet dengan akun @kawankomburko pun terlihat mengunggah video yang diduga membahas perihal isi chat DRO dan juga DRS yang dibacakan JPU terkait VT Glowing Booster Cell, yang menurut chat tersebut mengatakan kalau sulit karena barangnya sudah tidak ada. Nyari barangnya susah, tapi itu jadi senjata kita kalau mereka macam-macam. Lalu Saksi Oki Pratama menjawab, ya emang udah nggak ada lagi kak. Kan aku udah kirim ke kakak barangnya, ke apart kakak sesuai instruksi. Kemudian saksi Samira mengatakan, betul itu senjata kita. Sehingga pada saat itu Saksi Oki Pratama dan Saksi Samira sudah mengetahui jika Glowing Booster Cell sudah tidak dijual lagi oleh Saksi Reza Gladys Pretianisari. Terbongkar sebuah fakta persidangan berupa percakapan WhatsApp yang belum pernah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun Kamis 9 Oktober kemarin, Jaksa Penuntut Umum membacakannya di ruang persidangan. Percakapan WhatsApp tersebut antara percakapan Saksi Samira dengan Saksi Oki, yang mana Saksi Oki mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi Samira menanyakan terkait dengan Glowing Booster Cell Dr. Reza Gladys, kapan PT-nya dinaikkan. Saksi Samira menjawab dengan mengatakan kalau PT itu tidak dapat dinaikkan karena mencari barangnya itu susah, dan itu bisa kita menjadikan senjata kalau mereka macam-macam.
Saksi Oki memberikan jawaban kembali dengan mengatakan, ya emang barang itu sudah tidak ada lagi. Tetapi kan aku sudah kirimkan barang itu ke Alphard kakak sesuai dengan instruksi. Kemudian saksi Samira memberikan jawaban kembali dengan mengatakan, iya betul, itulah senjata itu. Sehingga di antara saksi Samira dan saksi Oki ini sebelumnya sudah mengetahui bahwa DNA glowing booster cell yang dijual oleh Dr. Reza Gladys itu sudah tidak tersedia lagi atau sudah tidak dijual lagi. Anyway, diduga kerap menyindir Fitri. Miss Gossip dalam komalannya bersama Duta Intel dan beberapa orang lainnya mengaku kalau ia tengah dicari oleh Fitri, Besti. Nah, mengetahui hal tersebut, Miss Gossip pun kayak bingung loh, Besti. Karena menurutnya orang yang mencarinya memiliki alamat jelasnya. Dan dalam wawancaranya bersama awak media pun saat sidang Nikita belum lama ini, Miss Gossip yang diduga telah mengetahui akan dilaporkan mengatakan akan menunggu aja cenah. Lalu gimana ya tanggapan kubu Fitri? Benarkah Miss Gossip emang masuk salah satu akun yang akan dilaporkan atau justru sudah dilaporkan? Mabel, Miss Gossip katanya mau dicari sama si Fitri, ya kan? Ngapain dicari? Alamatnya udah jelas sama dia. Iya, udah ada. Datanglah. Iya sih geng, kalian bisa lihat juga itu aku ada kok pas dia datang ke pengadilan terus ngeliat-ngeliatin HP-nya. Kalian bilang kan, Mam jangan percaya sama si Miss Gossip, Mam jangan percaya. Dia aja nggak berani ngasih alamat sama aku, tahu kalian? Coba, dia aja nggak berani ngasih alamat. Dengan saya si Duta, dia aja nggak berani, tahu kalian? Kasih tahu lah sama kalian. Dia aja nggak berani, bener loh Kak Erna, nggak berani dia ngasih alamat. Jadi apa-apa melalui si Duta. Jadi jangan kalian bilang kalau aku tuh jangan percaya. Cobalah. Bilangnya Miss Gossip datang gembel. Katanya kasihan, kata si nervous. Lah memang aku gembel, yang bilang aku kaya siapa? Nggak ada. Terus aku dirangkul sama Duta Intel saat ini ya masih menggembel juga. Tapi aku udah kenyang melintir sayang sekarang. Iya kan, tapi kan makannya kayak raya kan. Kalau ini kan Mak, aku yakinnya Gindang. Mawar di organda intra Diana Tobing ini kebuang. Cinta adegan yang tempes Diana Tobing. Oh iya. Nah, rupanya kan si Dut Intra tempes Diana, bukan tempong ya. Tempes. Mawarnya si Miss Gos Indra polo ke Kampinanya, jengong di Jakarta. Gitu. Inang ayam. Inaura. Kasian ya kasian ya dia ya dilepeh gembel ya. Inaura, digeger-gegerkan lah. Terus kalau ngomong kan, alah si Mambel Intra gembel. Tapi dia mainnya sama siapa? Coba. Iya. Dia ngeributinnya sama siapa? Kayak mana wak mau ngeladeni yang sama sibuk bercakap nemenin orang yang sibuk gosrek-gosrek WC majikan. Kalian tadi dia aja ngobrolnya sama yang sambil nyetrika baju majikan. Benar. Inang mak ayah. Iya, kalau memang saya dilaporkan sama FS ya silahkan saya tunggu sama itulah saya tunggu aja. Karena kalau kan dibilang Miss Gossip dicari itu sama Fitri Sahutero, nggak usah dicariin saya, alamat saya sudah ada, KTP saya juga sudah ada, nggak usah dicari kemana-mana, langsung japet aja gitu. Tapi tahu nggak sih konsekuensi ketika memang saat berpindah kubu terus membuka yang sebelah sana, memberitahu info yang sebelah sini gitu, tahu akan konsekuensi nggak sih seperti apa? Tahu dan yang ini ya memang seperti ini ya, saya tahu konsekuensinya ini besar sekali, memang imbasnya ke saya dihimpit, diserang dari kedua belah kubu. Ya saya doakan aja yang terbaik, semoga teman-teman bisa menerima saya dengan vibes positif saya. Terus ada yang bilang daripada begini mendingan bikin kisruh lah dua belah kubu, baik pulang ke Aceh. Tanggapannya gimana? Ya ngapain pulang ke Aceh? Itu kalau ada konsekuensi dihadapi ya, jangan apa namanya kita bilang, jangan menghindar masalah itu, diselesaikan.
Berarti Miss Gosip mau fighting ya untuk kasus ini? Iya. Jadi banyak beberapa akun yang sudah kita listing gitu loh. Jadi tidak perlu saya sebutkan sekarang ya, kecuali yang satu tadi gitu loh. Ya nggak, terkait akunnya Miss Gosip ya, itu akan segera kita laporkan ya. Semula memang kita berkoordinasi akan kita laporkan di Polda gitu loh. Namun rencananya kita akan laporkan di Polres Tangerang Selatan. Menurut saya orang ini sudah keterlaluan gitu, seperti itu. Ibaratnya bisa dikatakan orang ini sudah diberikan kebaikan justru balik menyerang Kak Fitri. Apalagi di VT-VT-nya itu ada yang menyebutkan bahwa Kak Fitri itu adalah maklar kasus. Ya enggak? Dia disebutkan bahwa dia pernah menjadi maklar kasus suaminya terus sudah berhasil dan akhirnya sampai dia katanya punya utang segala macam. Ya, jadi sebenarnya itu sudah sangat merugikan dan menyudutkan dan kita itu anggap sebuah fitnahan. Ya enggak? Oleh karenanya agar dia bisa membuktikan perkara ini akan kita laporkan ya. Hati-hati. Yang secara tidak langsung sudah menyudutkan ya, walaupun ungkapan itu dengan sindiran nepos lah, dan kemarin justru dengan terang-terangan ya bahwa istilah nepos itu bukan sesuatu yang aneh lagi, itu pasti ditujukan ke Kak Fitri ya, gitu loh, ke Fitri Saitero gitu loh. Apalagi Miss Gosong ini di videonya benar-benar disebut nama, ya nggak, maklar kasus katanya gitu, ya. Jadi ini bukan main ini orang gitu loh. Kalau dia menantang, akan kita kabulkan tantangannya seperti itu. Merasa dirugikan lantaran diduga telah dituding oleh Miss Gosip, Jainuddin selaku kuasa hukum Fitri mengatakan bisa menjeratkan undang-undang UTE yang minimal hukumannya 6 tahun penjara cenah. Dan tak hanya Miss Gosip, dalam wawancaranya bersama awak media baru-baru ini, ia pun seraya mewarning pada akun lainnya, Besti. Anyway, lanjut Besti. Duta Itel dalam komalannya di sosial media yang juga bersama Miss Gosip juga diduga geram nih. Tak hanya meminta agar chat Miss Gosip yang dibuka itu jangan di awal doang, tapi juga yang akhir biar gong katanya. Tapi Duta Intel juga bahkan seraya mewarning kalau jangan sampai ia membuka bukti chat transferan Dora. Aduh, apalagi sih ini Besti? Merupakan fitnah dan juga berbentuk ujaran kebencian gitu terhadap orang lain. Itu ini bisa kena undang-undang ITE ya, minimal 6 tahun lah. Ya. Pasalnya Pak? Ya, pasal 27 ayat 3 masuk ya, seperti itu. Contoh pasal 45. Ancamannya 6 tahun ya Pak? Ya, 6 tahun ya. Jadi siap-siap aja ini gitu loh. Jadi akun-akun lain juga ya silahkan aja gitu loh. Pokoknya nanti udah ada timbul laporan aja ya, jangan santai, hati-hati dengan jari kalian, ya nggak? Bagaimanapun kalian boleh benci dengan seseorang, tapi tidak boleh menghujat seperti itu. Kita sudah berkoordinasi ya dengan tim cyber juga ya untuk menelaah ini akun-akun yang maupun akun bodong, akun apa, semua kita lagi satu-satu lagi kita lakukan verifikasi ya seperti itu. Selain Miss Gosip akan ada lagi Bang? Ada ya. Seperti itu gitu. Rencananya berapa orang minimal selain Miss Gosip sejauh ini sudah ada obrolan dengan Kak Fitri? Ya sudah ada sekitar hampir 4-5 akun gitu loh. Ya, selain yang sama atau? Beda seperti itu yang selama ini telah menyudutkan ya enggak. Walaupun itu berbentuk nepos ya, itu udah jelas. Halayak ramai sudah tahu siapa itu nepos. Jadi itu bukan rahasia lagi gitu. Bukan dengan dalam artian kalian tidak sebut nama tidak bisa kita sikat, bisa dong. Gitu loh, kecuali itu hanya sekali dan orang lain nggak tahu, ya nggak. Ini kan yang nepos sudah sering, umum tahu, ya kan? Siapa yang dimaksud? Artinya banyak orang tahu, gitu loh. Begitu dia saat mempermalukan dengan sebut nama nepos, artinya orang tertuju ke sana. Itu yang menjadi poin. Bisa salah satunya juga ketika selain nepos muncul juga kan dibilang edol ya Pak, edol. Nah. Seperti itu. Itu juga salah satu yang jadi pemicu kaget bahwa memang ini juga salah satu tudingan ya Pak. Ya. Karena kan ini bukan judi online. Betul. Dan saya peringatkan ya akun-akun yang membuat petisi itu ya, jangan sampai kalian hapus, jangan sampai kalian turunkan, karena kita sudah
lakukan verifikasi mana-mana akun yang kita akan laporkan gitu ya. Seperti itu. Jadi itu sudah pasti akan kita bredel gitu. Karena ini sudah keterlaluan. Kalau dihapus itu bisa apa, penyerahan barang bukti? Ya, itu sudah kita simpan kan ininya. Datanya kan, URL-nya juga sudah kita simpan kan gitu. Berarti memang bukti juga sudah lengkap? Iya. Kapan Bang mungkin akan masukkan LP-nya? Ya, kita tinggal tunggu waktunya Kak Fitri ya. Seperti itu. Kita sudah berkoordinasi karena beliau masih ada kesibukan. Pokoknya tenang-tenang aja gitu loh. Nanti pokoknya siap-siap aja di kerangkeng. Intinya gini. Intinya gini. Kalian harus ngikutin yang dia hujat aku. Dia bilang aku A, aku ulti dengan bukti. Langsung dia kicep kan, langsung dia nggak berani lagi. Nah, jadi buat kau nenek tua, kalau kau mau nge-spill chatnya Miss Gosip, jangan yang di akhir, yang di awal kau spill, baru gong. Yang di awal kau spill baru gong. Betul. Ya, jangan nanti ku spill juga transferan fakta Sidora ke mereka-mereka ini atas nama Taufik Sidik itu. Lebih gong lagi itu. Kocamkan itu ya, Nedol. Lebih lincah daripada kau sekarang. Belut ya, Wak? Gesit. Yup, Besti, kalau kubu Fitri menyebut ada beberapa akun yang akan dilaporkan dengan Undang-Undang ITE karena dianggap telah memfitnah dan merugikan Fitri, di mana salah satu akunnya adalah Miss Gosip. Akankah episode ini akan panjang juga, Besti? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani, Besti.